Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus baru-baru Habib Hanif yang telah menyampaikan begitu semangatnya. Saya terbayang ketika umur saya dulu 30 tahun. Sekarang umur saya sudah 81 tahun. Apa yang disampaikan Habib Hanif tadi itu 100% yang saya sampaikan tadi kepada wali kota dan bapak polisi. Apa saya katakan kepada beliau tadi itu persis 100%. Pidato beliau terakhir itu saya katakan, pemerintah sadarlah bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, tapi kebetulan Indonesia ini 90% rakyatnya beragama Islam. Maka kalau pemerintah mau bikin undang-undang, mau bikin peraturan, pakai pikiran. Siapa yang akan melaksanakan peraturan ini? Siapa yang melaksanakan undang-undang ini? Kau jangan bikin undang-undang peraturan semau-maunya. Pikirkan dulu, siapa yang akan melaksanakan peraturan yang kau bikin ini? Yang akan melaksanakan 90% beragama Islam. Jangan Anda bikin peraturan, ya Pak Jinuria. Jangan Anda bikin peraturan pemerintah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Persilakan Anda bikin peraturan. Kalau peraturan itu jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah, umat Islam siap untuk tidak mengerjakan. Persis tadi saya katakan. Nggak ada bedanya. Inilah saudara-saudara, alhamdulillah sudah dibangkitkan semangatnya tadi. Sekarang tinggal saya ngisi ilmunya. Ya, sudah cukup tadi dibangkitkan dengan ilmunya, dengan semangatnya. Sekarang saya mau ngisi saudara. Agama Islam yang diturunkan oleh Allah terakhir sebagai penutup, itu syariat Allah dari langit sudah tumplek-blek. Bahasa Jawa ini. Ada orang Jawa enggak? Ada. Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh mesti kata akhir diulang. Kalau orang Jawa bilang kemarin di Jatinegara macet, enggak apa-apa, itu masih jalan. Tapi kalau orang Jawa bilang kemarin Pak Kiai di Jatinegara jalan macet, itu orang Jawa itu. Matiin mesin, udah nggak usah jalan, matiin aja mesin udah. Kalau sudah macet. Syariat Allah diturunkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan manusianya, tidak diturunkan sekaligus sama Nabi Adam. Karena diturunkan sekaligus sama Nabi Adam, banyak yang tidak dijalankan. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa tidak ada undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Untuk apa diturunkan undang-undang nyolong?
nggak ada gunanya itu. Dunia belum dikapling-kapling, negara saja belum ada, nggak perlu, nggak diturunkan oleh Allah. Zaman Nabi Adam tidak diturunkan undang-undang perkawinan sempurna seperti kita ini. Mengapa? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Ya tidak ada orang. Siapa mau jadi besan? Cukup Allah kasih kemurahan. Kakak kandung kawin dengan adik kandung, ada kakak dengan adik kandung. Kalau sekarang di Jatinegara ada orang mau kawin dengan adik kandungnya sendiri, itu anak salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam. Datang Nabi Nuh sempurnakan, datang Nabi Ibrahim sempurnakan, datang Nabi Musa sempurnakan, datang Nabi Isa sempurnakan dengan kitab Injilnya. Datang Nabi Muhammad, semua kitab ditarik oleh Allah. Maka semua kitab ini sebenarnya menurut Al-Quran sudah tidak ada di permukaan bumi. Yang asli menurut Islam, Injil yang asli, yang firman Allah kepada Nabi Isa, bukan perkataan Nabi Isa, itu kitab Injil. Kitab Taurat itu perkataan firman Allah kepada Nabi Musa, dan bukan perkataan Nabi Musa sebagaimana Al-Quran. Al-Quran diturunkan sempurna, semua syarat Allah tumplak blak, tumplak blak, gak ada sisanya lagi sudah. Sehingga Islam diturunkan mengatur segala-galanya. Orang yang berkata, kalau boleh saya katakan kaum sekuler, yang mengatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, sehingga agama dipisahkan dengan kehidupan manusia sehari-hari, itu menunjukkan orang itu orang yang tidak mengerti Islam. Kalau dia mengerti Islam dan mengerti syariat Islam, tidak mungkin dia berfaham sekularisme, karena Islam mengatur segala-galanya, mengatur rumah tangga. Mengapa Islam mengatur rumah tangga? Jawabannya gampang. Supaya yang namanya suami, yang namanya istri, yang namanya anak mempunyai akhlakul karimah. Maka Islam bicara rumah tangga, bagaimana kewajiban suami, kewajiban istri untuk membentuk anggota rumah tangga berakhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Allah berbicara soal bermasyarakat, bagaimana kita bertetangga, bermasyarakat supaya rukun, supaya damai. Kembalikan kepada ajaran Islam, mesti rukun, mesti damai. Tetangga dengan tetangga mempunyai akhlakul karimah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukim jarahu. Subhanallah. Mengapa Islam bicara soal bermasyarakat? Supaya anggota masyarakat itu bermoral, berakhlak. Islam berbicara soal pertanian. Mengapa Islam bicara soal pertanian? Supaya petani-petani itu berakhlak Islam. Jangan ngambil tanah orang walaupun satu jengkal, akan dikalungkan api neraka. Tanamlah tanah yang milikmu, jangan sampai menanam tanah milik orang lain. Nanti setelah panen apa kewajibannya? Lihat fakir miskin. Itulah sebabnya Islam bicara soal pertanian, supaya petani-petani itu berakhlak, bermoral. Mengapa Islam bicara ekonomi? Bicara soal jual beli, bicara soal koperasi. Siapa bilang Islam tidak bicara soal ekonomi? Orang yang berkata Islam tidak bicara ekonomi, itu orang yang bodoh, tidak tahu syariat Islam. Kalau dia baca Fathul Qorib, dia baca Fathul Mu'in, ada babul bai', bab dengan jual beli, ahallallahul bai'a wa harramar riba, ini ekonomi. Ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan yang terima suap di neraka.
La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta orang lain dengan cara yang batil, ngurangin timbangan dan seterusnya. Islam mengatur ekonomi sampai cara mesen barang. Islam mengatur menurut sunnah Rasulullah bagaimana cara mesen barang, bagaimana berkooperasi. Islam mengatur bagaimana cara penanaman modal yang dikenal dalam hukum fikih babul qirot. Ada yang membaca babul qirot, persilakan. Bagaimana investasi dalam Islam. Islam berbicara sampai mendetil bagaimana memesan barang. Ya kayak sekarang ini ada online, ada syarat-syaratnya, memesan namanya babus salam. Bagaimana kita memesan barang, syaratnya bagaimana, pembayarannya bagaimana. Persilakan baca Fathul Qarib, Fathul Muin. Jadi kalau ada tokoh Islam berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, itu keluar dari orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti syariat Islam. Paham? Paham? Mestinya saya sudah tidak pidato begini. Dulu 40 tahun yang lalu saya begitu pidato begini. Tapi kalau sudah Islam dikutik-kutik, saya katakan jangan membangunkan macan tidur. Saya sudah tidur sebenarnya karena tua. Tapi jangan coba-coba Islam itu dipermainkan. Syukur akan tampil sebagaimana dulu ketika umur 20 tahun, 30 tahun. Tangan saya masih mampu untuk nonjok-nonjok. Kalau ini sudah menyangkut soal Islam. Jadi orang yang berkata Islam tidak mengatur ekonomi, tidak mengatur politik, itu orang yang bodoh Islam. Ngaji, jangan Islamnya cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak pernah belajar Islam, tidak pernah ngaji tafsir, tidak pernah ngaji hadis, lalu berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia. Itu keluarlah dari pemikiran orang-orang yang bodoh Islam. Paham? Mengatur ekonomi, mengatur ekonomi supaya pelaku ekonomi bermoral, yang dagang berakhlak, yang buka industri berakhlak. Ini tujuannya mengapa Islam bicara ekonomi, supaya pelaku ekonominya bermoral, berakhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Paham? Mengapa Islam bicara politik? Intinya kata kuncinya satu, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Mengapa Islam bicara politik? Islam bicara politik supaya pelaku politik bermoral, berakhlak. Sebagai seorang pemimpin, apa kewajibannya terhadap rakyatnya? Hai pemimpin-pemimpin, jangan kau berpikir apa yang akan saya ambil dari rakyat, tapi pemimpin, berpikirlah apa yang akan kau berikan kepada rakyatnya itu. Kalau kau selalu berpikir apa yang saya ambil dari rakyat, ya gampang, naikkan semua pajak. Maka pemerintah bukan berpikir apa yang saya ambil dari rakyat, tapi pemerintah berpikir apa yang harus saya berikan kepada rakyat. Bagaimana? Bagaimana? Ngotot lagi saya ini, dipancing Habib Hanif tadi itu. Lah ini Islam. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Yang melarang kiai bicara politik, yang melarang ulama bicara politik di masjid-masjid, di masjid taklim adalah Belanda. Sekali lagi, yang melarang kiai bicara politik, bicara soal negara, itu Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai bicara politik?
karena Belanda ingin menjajah Indonesia sampai kiamat. Maka Belanda melarang. Banyak kitab-kitab, dulu Kiai Maskur, mantan Menteri Agama, cerita kepada saya, banyak kitab-kitab yang dilarang oleh Belanda yang membangkitkan semangat anak muda. Namanya kitab Idotun Nasiin. Ya Kiai, masih ingat kitab Idotun Nasiin? Kitab Idotun Nasiin ini membangkitkan generasi muda. Kitabnya sekarang masih ada. Itu oleh Belanda dilarang. Kitab-kitab yang berbau politik, Ahkamus Sultaniyah dilarang, baik yang disusun Imam Mawardi maupun yang disusun Imam Abu Ya'la. Tidak boleh bicara soal politik. Itu yang melarang Belan. Kalau sekarang ada tokoh di Indonesia melarang kiai bicara politik, berarti itu sisa-sisa. Tolong berhadapan dengan Syukuron Makmun. Mari kita duduk di atas meja dengan damai, dengan sejuk, sambil minum kopi. Betul? Mari bicara. Jangan ngomong sembarangan kalau tidak ngerti Islam. Di mana kau ngajinya? Di mana kau menuntut ilmunya? Mentang-mentang jadi tokoh, tidak pernah ngaji Islam, berbicara orang Islam. Ini yang merusak Islam di Indonesia ini. Mari secara ilmiahnya saya kupas. Quran, ayat politik dalam Quran terlalu banyak. Saudara kenal baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Di mana itu? Di mana itu? Apa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Negara yang baik, negara yang aman, negara yang damai, negara yang sejahtera. Itu dalam surat As-Saba. Itu tertulis dalam Al-Quran. Masih banyak ayat-ayat yang berbicara soal negara. Banyak. Saya kasih sebagian saja. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sami walakin dzakadzabu fa'udnahum bima kanu yaksibun. Ini ayat bicara politik negara. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kata Allah, saya bukakan keberkahan dari langit. Hujan turun berkah, bukan angin puting beliung. Hujan turun berkah, bukan banjir bandang. Hujan yang membawa keberkahan. Kami buka keberkahan dari bumi. Buah-buahannya tumbuh, padinya tumbuh, jagungnya tumbuh, yang subur, makmur. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ini ayat menyebut satu negara. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha rawadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Ini ayat politik. Allah memberikan satu contoh negara yang aman, negara yang tentram. Mengapa aman tentram? Karena keadilan. Allah datangkan rezekinya yang berlimpah ruah dari segala penjuru. Negara ini yang menjadi cita-cita setiap manusia. Negara seperti di Quran ini yang diharapkan oleh semua manusia. Tapi apa yang terjadi? Fakafarat bi an'amillah. Mereka lalu ingkar kepada nikmat Allah. Allah tukar. Fa'adaqahul libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Allah tukar rezeki yang berlimpah ruah dengan kelaparan. Berapa banyaknya bangsa ini sedang lapar hari ini. Subhanallah, subhanallah. Allah tukar keamanan dan ketenangan dengan kegelisahan. Lihat sekarang ini di Irian, di mana-mana tempat. Subhanallah, subhanallah.
Allah bicara negara, malah Allah menceritakan lagi bagaimana Allah cara menghancurkan suatu negara. Ini terperinci dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terperinci. Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha faqqa alaihil qawlu fadammarnaha tadmira. Kalau Allah ingin menghancurkan suatu negara, apa yang Allah jadikan? Allah perintahkan orang-orang yang bergelimang dalam kenikmatan untuk taat kepada Allah, tapi mereka tidak taat kepada Allah. Orang-orang kayanya yang bergelimang dengan kenikmatan itu, mereka main perempuan, main judi, mabuk-mabukan segala larangan Allah. Itulah Allah hancurkan negeri itu. Kalau ini sudah terjadi, ada yang membaca tafsir itu bukan amarna, dibaca amarna. Kalau Allah ingin menghancurkan suatu negara, maka Allah jadikan pemimpin negaranya itu orang-orang yang bergelimang dalam kemewahan. Karena mereka sudah bergelimang dalam kemewahan, dengan makan duit rakyat, dia lupa kepada rakyatnya. Dia kerjakan kedoliman, dia kerjakan ketidakadilan. Disitulah Allah hancurkan negeri itu. Bagaimana? Ini nyumbang atau mendoskan Habib Hamid pada saya ini. Ya karena saya orang tua, maka diletakkan belakang itu benar itu. Persilakan Kiai bicara, segala macam bicara bebas. Syukur Mamun suruh terakhir mesti nyambung. Kayak asli pidato, saya belakangan nyambung. Setiap kiai pidato saya belakangan nyambung, tinggal nerusin aja. Maklum umurnya 81 tahun. Ya bicara 8 apa? Saya ini pidato Habib Hanif sudah 53 tahun. Saya pidato sejak zaman Bung Karno. Saya sudah pidato melawan Bung Karno. Mestinya orang Betawi itu secara psikologisnya sudah bosan melihat saya. Mestinya bosan Anda. Masa lihat muka saya 53 tahun, mendengar suara saya mulai saudara di ibtidaiyah, mulai di sanawiyah, sampai sekarang jadi kiai. Insya Allah Kiai Munawir asli itu mendengar pidato saya barangkali di sanawiyah waktu itu, mendengar pidato saya, mestinya Kiai sudah bosan mendengar suara saya ini. 52 tahun 3 bulan tahun suaranya itu aja, mukanya itu aja. Bosan enggak? Bosan enggak? Mengapa tidak bosan? Saya memberikan ini bahwa Islam itu bicara politik. Belanda yang melarang kiai bicara politik, maka saatnya para ulama, saatnya para habaib untuk bicara politik. Selamatkan NKRI ini, selamatkan Indonesia ini, selamatkan negara Republik Indonesia ini, supaya ulama kalau sayang negara, ulama bicaralah soal politik di masjid-masjid dengan syarat politik Al-Quran yang santun dan sopan, politik sunnah Rasulullah, politik yang santun dan sopan, bukan politik seperti sekarang ini yang penuh dengan hoak, penuh kebohongan, penuh ketidakadilan. Mari kita bikin politik yang sopan, politik yang santun, kembali politik yang sopan, politiknya Al-Qur'an. Ngotot saya ini, ngotot Kiai, supaya Habib Hamid kalau pidato lebih ngotot dari saya. Malulah sama saya kalau Anda tidak ngotot. Setua itu masih ngotot, masa yang muda-muda? Betul atau tidak Bayi? Ini mungkin sudah coba bayangkan, kalau sekarang saya pidato kayak begini dengan umur 81 tahun,
Kira-kira ketika seumur 30 tahun kayak apa? Bayangkan aja sendiri. Pidato sudah 53 tahun. Dan ini sudah karena Islam. Islam bicara politik. Justru tadi dalam Habib Hanif sudah menjelaskan, Rasulullah menjadikan contoh. Tetapi di waktu itu tidak sebut ad-daulah al-islamiyah, tidak ada. Tidak ada. Yang ada negara Madinah. Mengapa Rasulullah tidak menyebut ad-daulah islamiyah, negara Islam? Tidak perlu. Mengapa? Pemimpinnya Rasulullah yang dipakai Al-Quran. Tidak perlu lagi pakai daulah islamiyah, cukup negara Madinah dipimpin oleh Muhammad ibn Abdullah. Betul? Ijma ulama mendirikan negara itu hukumnya wajib. Nggak ada ulama yang khilaf. Persilakan baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, persilakan baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi, Imam Abu Ya'la. Persilakan baca kitab Ad-Daulah Al-Islam Siyasatu Fiqhud Daulah yang disusun oleh Yusuf Qaradawi, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Persilakan baca. Walaupun dalam beberapa hal saya tidak sejalan, tapi ada yang saya sejalan. Kitabnya Ibnu Taimiyah yang mana Fiqhus Siyasah. Di situ berbicara soal politik. Maka dikatakan mendirikan negara hukumnya wajib. Tanpa negara, rakyat arogan, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah, kedoliman akan merajalela, ketidakadilan akan merajalela. Maka perlu mendirikan satu negara seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Anda jangan bicara di Indonesia pluralistik. Rasulullah pertama kali di Madinah mengabdi negara yang pluralistik. Di situ Yahudi, di situ Nasrani. Yahudinya saja yang ada mungkin ada 12 suku. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, penyembah berhala. Rasulullah sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin negara, bagaimana menyatukan rakyat yang pluralistik? Itulah yang tadi disebut oleh Habib Hanif dengan piagam. Bukan piagam Jakarta ya, piagam Madinah, Sohifatul Madinah, tulisan aslinya itu piagam Madinah untuk mempersatukan mereka. Dengan cara apa? Ya banyak pasalnya, itu mungkin ada 25 pasal itu Habib kalau dibaca semua. Tapi sambil intinya, substansinya, orang Yahudi bebas dengan agama Yahudinya menjalankan agamanya. Orang Kristen dibebaskan menjalankan agamanya, tidak diganggu. Mari kita bersaudara. Kalau ada musuh dari luar, kita bersatu antara Yahudi dengan Islam melawan musuh dari luar. Karena kita memberikan satu negara Madinah. Biaya bersama, sama-sama keluar biaya, tetapi peraturan pokok di situ ada. Kami seluruhnya yang berbeda-beda itu rukun damai. Tidak ada kedoliman, tidak ada ketidakadilan. Di situ intinya. Siapapun yang berbuat dolim, ya Yahudi ya orang mukmin, sama saja kena hukuman. Maka Islam tidak punya musuh. Islam tidak punya musuh etnis. Orang Jawa bukan musuh Islam, orang Sunda bukan musuh Islam, orang Betawi bukan musuh Islam, orang Papua bukan musuh Islam, orang Bugis bukan musuh Islam. Seluruhnya kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Islam tidak punya musuh agama, Islam tidak punya musuh etnis. Saya nyatakan musuh Islam. Terus apa tidak? Terus apa tidak? Musuh Islam bukan etnis. Musuh Islam bukan agama selain Islam. Musuh Islam bukan pemerintah. Musuh Islam adalah kedoliman. Musuh Islam adalah kemungkaran. Musuh Islam adalah ketidakadilan. Siapapun yang tidak adil, siapapun yang dolim, siapapun yang menganiaya, itulah musuhnya Islam yang harus kita lawan dengan radikal.
Saya termasuk radikal nggak kira-kira? Saya tergantung Habib Ane yang ngomong. Siapa yang mau suruh radikal? Kalau saya berbicara perzinan itu dosa besar, merusak tatanan keluarga, merusak tatanan keturunan. Ini dosa besar yang harus disiksa dan harus dilarang. Lalu pelacur berkata, oh ini Ustaz Surah Makmun, ini Ustaz radikal. Terima kasih. Kalau yang berkata pelacur, saya berkata lagi, minum minuman keras itu larangan agama, merusak otak, merusak pikiran, menjadikan manusia malas. Malah kalau sampai taraf kepada narkoba, daripada saya lihat badannya, lebih saya lihat kuburannya. Orang yang minum narkoba itu, lihat kuburannya saja daripada melihat orangnya. Orang yang tukang dagang narkoba ini kiai radikal. Siapa? Syukran Makmun. Terima kasih. Berarti saya nahi mungkar. Bagaimana Pak Effendi kira-kira? Benar ya? Kalau pemain judi, main judi itu dilarang oleh agama karena tidak mendatangkan harta, malah menghabiskan harta, mendidik manusia malas, hanya duduk di meja judi tiap hari. Kalau hartanya habis dia ngerampok, hartanya habis dia nyolong, dan seterusnya dan seterusnya. Maka penjudian adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Penjudi bilang, ini kiai yang radikal. Terima kasih penjudi. Bagaimana kira-kira? Kalau berkata saya radikal, Pak Effendi, saya tak pikir-pikir ini benar nggak saya radikal, salah. Kalau yang berkata radikal orang yang dolim, orang yang pengkhianat negara, dikatakan seorang radikal, terima kasih. Berarti saya manusia yang amar ma'ruf nahi mungkar. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mengapa ijma ulama bikin negara wajib? Karena dua hal menurut Imam Ghazali. Pertama, mengapa negara wajib didirikan? Yang pertama, hifdzuddin, untuk menjaga agama. Negara wajib menjaga agama. Agama diperkuat, jangan diperlemah, jangan membuat perpecahan dalam agama. Satukan agama itu, jangan dibikin pecah belah. Karena dengan kuatnya agama akan kuatlah moral bangsanya. Hancurnya agama, hancur moral bangsanya. Betul? Alhamdulillah kita hidup dalam negara republik berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ada kata ketuhanan Maha Esa, maka negara republik wajib menjaga agama Islam, wajib menumbuhkan agama Islam. Jangan sampai umat Islam pecah belah. Kesatuan Islam dijaga oleh pemerintah supaya jangan pecah belah, karena nanti akan menentukan moral bangsanya. Bagaimana? Ngotot juga saya ini, Pak. Sudah. Yang kedua, mengapa kita wajib mendirikan negara? Ijma. Kedua, siasatun dunia, politik dunianya, politik ekonominya diatur oleh negara, industrinya diatur oleh negara, pertaniannya diatur oleh negara, sehingga rakyat subur makmur, keadilannya dijaga oleh negara, sehingga rakyat hidup makmur, rukun, damai, adil. Islam punya konsep. Nah, apa bentuk negara? Ini biar tuntas sekali. Apakah Islam menentukan bentuk negara? Tidak. Rasulullah berkata, wa ma kana min amri dunyakum wa ma kana min amri dinikum fa ilayya wa ma kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bimuri udunyakum. Kalau soal agama, kembalilah kau pada saya, kata Rasulullah. Kalau urusan dunia, barangkali kau lebih tahu daripada saya. Islam tidak ngurusi bentuk negara. Mau republik kayak Indonesia, persilakan, itu kesepakatan bangsanya. Mau bentuk kerajaan kayak Saudi, persilakan.
kesepakatan bangsanya. Mau bentuk kesultanan kayak Brunei, persilakan. Mau bentuk khilafah, persilakan. Khilafah itu tidak salah. Khilafah itu salah satu sistem bernegara. Salahnya mengapa dia membuat khilafah kok di Indonesia berdasarkan republik? Tentu melawan bangsa Indonesia. Sama dengan saudara pergi ke Saudi sana, robah kerajaan Saudi menjadi Republik Saudi, insya Allah tengah malam kau hilang. Bukan berarti republik ini salah. Sama saja saudara bikin komplotan Republik Indonesia mau dirubah kerajaan Indonesia, tentu saudara dilarang. Mau khilafah, mau republik, mau kerajaan, mau kesultanan, urusanmu. Yang penting inti dalam Islam substansinya, apapun bentuk negaramu, yang penting laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau republik, mau kerajaan, mau kesultanan, mau khilafah, yang penting perintah Allah laksanakan, larangan Allah jauhilah. Itulah intinya, substansinya kita bernegara, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jelas? Jelas? Kita milih republiknya persilakan. Yang penting dalam republik ini perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Yang namanya khalifah, yang namanya presiden, yang namanya raja, yang namanya sultan, itu sekedar nama. Semuanya adalah pemimpin negara. Khalifah pemimpin negara, presiden pemimpin negara, raja pemimpin negara, sultan pemimpin negara. Apapun bentuk negara Anda, yang penting perintah Allah laksanakan, larangan Allah jauhi. Itulah perintah Allah bikin negara. Bagaimana? Hah? Betul. Untuk menuju, saya kan warga negara kan ya. Hah? Syukran namun orang Indonesia bangsa asing. Hah? Syukran Makmun selaku warga negara Republik Indonesia ingin menyumbangkan pikiran terbaiknya untuk Indonesia. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Saya ulang sekali lagi, Syukran Makmun sebagai warga negara Republik Indonesia, saya ingin menyumbangkan pikiran terbaik saya untuk negara saya, untuk bangsa saya, untuk menyelamatkan negara saya. Boleh apa tidak? Kalau boleh saya sumbang. Tegas saja. Ini sumbangan saya kepada pemerintah saya yang saya cintai. Kalau ingin mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ada 4 pilar dalam bernegara. Wah, serem ngajinya hari ini. Serem ngajinya ya. Ya Pak Effendi. Ada 4 pilar untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama, saya baca dalam tanda kara yang tadi disebut oleh Habib Hanif dalam bukunya pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Itu pemerintahan yang terbaik setelah Khulafaur Rasyidin. Maka sebagian mereka menyebut bahwa Umar ibn Abdul Aziz ini adalah khalifah yang kelima. Dari bagusnya kepemimpinan beliau, dalam buku beliau yang saya baca, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ada 4 pilar. Pilar yang pertama, musyawarah. Itu apapun negara saudara, mau negara khilafah, mau negara republik, mau negara kerajaan, mau negara kesultanan, yang penting pertama kali musyawarah. Jangan mengeluarkan kebijaksanaan pribadi. Kebijaksanaan pemerintah itu setelah kumpul kabinet kerja, bermusyawarah. Hasil musyawarah itu berikan kepada rakyat, bukan kebijaksanaan pribadi menteri. Kalau pribadi menteri bikin kebijaksanaan sendiri, hancur negara ini. Maka inti bernegara itu musyawarah. Ini Islam.
Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidan qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini prinsip politik dalam Islam. Seorang pemimpin harus lemah lembut dengan rakyatnya. Jangan ada pemimpin menantang rakyat. Apa rakyat ditantang?